Di toko perhiasan, seorang wanita sedang memilih kalung berlian. Lalu wanita itu meminta kalung lain dan mengambil kesempatan untuk menukarnya dengan kalung imitasi. Ia memasukkan kalung berlian asli ke dalam tasnya. Tiba-tiba seorang pria di samping memanggil namanya. Ia ingin menangkap wanita itu. Wanita itu bingung, ia ingin melarikan diri, tetapi bertemu dengan pria lain. Pria itu memborgol si wanita dan mengeluarkan kalung asli dari tasnya. Pemilik toko memeriksa kalungnya. Wanita itu belum menyerah. Saat kedua pria itu berbalik, ia melarikan diri. Seorang pria berusaha menangkap lalu membawanya masuk ke mobil polisi. Pemilik toko mengira wanita itu pencuri, dan kedua pria itu polisi. Saat mobil mereka belum berjalan jauh, pria yang mengemudi mengeluarkan kalung berlian dengan tampang polos. Ia tidak sengaja mengeluarkan kalung itu. Apa yang bisa saya lakukan? 3 orang dalam mobil tertawa terbahak-bahak. Si wanita yang duduk di belakang juga membuka borgolnya. Mereka semua penipu profesional. Si wanita bernama Chonja, dan 2 pria itu adalah Chief Kim dan Go Seok-dong. Chonja yang menukar kalung hanyalah umpan. Tujuannya untuk membuat pemilik toko percaya bahwa mereka polisi. Saat Go Seok-dong dan pemilik toko mengobrol, Chief Kim memanfaatkan situasi untuk menukar kalungnya lagi. Pemilik toko saat itu berterima kasih pada mereka berdua karena telah membantu menangkap Chonja. Setelah itu, ketiganya datang ke rooftop. Sudah ada pria berkacamata menunggu. Canda tawa di mobil telah hilang, wajah mereka menjadi serius. Lalu memberi hormat pada pria berkacamata itu. Namanya Park Hee-soo, ia bukan gangster atau penipu, melainkan seorang jaksa. Saat menangani sebuah kasus, ia bertemu pria tua dan menghadapi berbagai ancaman. Namun ia tidak takut pada siapapun. Ia bertemu mereka hari ini karena penipuan mengerikan 8 tahun lalu. Penipu itu adalah seorang pria tua bernama Yang Do-chil. Ia membuka 25 perusahaan untuk mengumpulkan dana, jumlahnya mencapai 4T. Orang yang tertipu sebanyak 30.000. Ia kabur ke luar negeri setelah kejadian itu. Beberapa tahun kemudian dilaporkan bahwa Yang Do-chil meninggal karena sakit, namun beberapa orang mengatakan ia masih hidup. Kerusuhan berangsur mereda dan rumor bahwa Yang Do-chil masih hidup juga menghilang. Tapi baru-baru ini rumor bahwa Yang Do-chil masih hidup kembali berkembang. Jaksa Park bertanggung jawab atas kasus Yang Do-chil. Jadi ia datang menemui ketiga penipu untuk bekerja sama. Menemukan Yang Do-chil berdasarkan rumor tersebut. Dengan bantuan alat berteknologi tinggi, Chief Kim dengan cepat menemukan seorang pria bernama Lee Kang-suk membuka perusahaan real estate dan meniru metode Yang Do-chil. Jaksa Park sangat puas. Ia pergi ke perusahaannya untuk mencari semacam buku kas. Lee Kang-suk ditangkap dan dibawa Jaksa Park ke pengadilan. Anehnya Lee Kang-suk terlihat pasrah dan tidak melawan. Ternyata dia tertipu sesaat sebelum Jaksa Park tiba. Suatu hari ia bertemu pria tua di situs lelang rumah. Pada waktu itu ia mengira pria tua ini adalah orang kaya yang mudah ditipu. Setelah beberapa transaksi, Lee Kang-suk dijanjikan mendapat deposit 500 juta. Namun sesuatu terjadi. Saat Lee Kang-suk menagih, pria itu tidak mampu membayar. Katanya rumah itu merupakan warisan kerabatnya di luar negeri, sehingga butuh waktu lama untuk menghubungi. Jika Anda ingin mendapatkan deposit hari ini, Anda harus melunasi pinjaman 100 juta ke bank terlebih dahulu. Saya tidak punya uang, maka saya akan menghentikan transaksi. Saat itu Lee Kang-suk ragu, tapi melihat pria tua itu berbalik dan pergi. Ia memutuskan untuk membantunya melunasi pinjaman. Setelah melunasi pinjaman, pria tua itu ke kamar mandi dan Lee Kang-suk mengikutinya. Ia terus menunggu di pintu kamar mandi. Tetapi ia tidak melihat pria tua itu keluar. Ia mencari kemana-mana namun tidak menemukannya. Lee Kang-suk tertekan, mengetahui bahwa ia ditipu oleh penipu yang lebih kuat. Aku tidak mengerti, tidak ada pintu belakang di kamar mandi itu. Dan tidak ada jendela, bagaimana pria tua itu kabur? Chonja menelepon Jaksa Park, memberitahu bahwa perusahaan Lee Kang-suk tidak memiliki buku kas. Jaksa Park penasaran dan meminta timnya memeriksa CCTV kamar mandi. Mereka menemukan pemuda yang aneh. Go Seok-dong marah melihat pemuda itu. Ia berpura-pura menjadi pria tua dan menghapus riasannya di kamar mandi. Ia tampak keluar dari kamar mandi dan telah menipu Lee Kang-suk. Penipu itu adalah Hwan Ji-sung. Go Seok-dong sempat dipenjara karena ditipu oleh Hwan Ji-sung. Chief Kim melaporkan Hwan Ji-sung meninggalkan tempat itu. Aku akan pergi ke kantor Lee Kang-suk. Ia pasti sudah mengambil buku kasnya. Dalam video tersebut, Chief Kim menemukan nomor plat mobil dan alamat Hwan Ji-sung. Hwan Ji-sung meninggalkan tempat parkir dan menyadari ia telah ditemukan. Jaksa Park memerintahkan pengejaran. Dalam pengejaran, Jaksa Park menabrak mobil Hwan Ji-sung dan menundukkannya. Go Seok-dong bangga bisa mengalahkan Hwan Ji-sung. Hwan Ji-sung menipu Lee Kang-suk untuk mendapatkan buku kas. Ia berusaha tampil sederhana dan mendekati Lee Kang-suk. Karena aku ingin menangkap mantan bos Lee Kang-suk, yaitu Yang Do-chil, pembohong yang menipu 4T. Go Seok-dong bingung, bukankah Yang Do-chil sudah mati? Apakah benar rumor bahwa Yang Do-chil masih hidup? Hwan Ji-sung membantah. Setelah Yang Do-chil melarikan diri 8 tahun lalu, ia mengikutinya dan menemukan Yang Do-chil di sebuah negara. Ketika aku menyelinap masuk dan berusaha membunuh Yang Do-chil, aku ditangkap oleh anak buahnya namun berhasil lolos. Jaksa Park menatapnya tajam.
Huan Jisung tampak bermusuhan dengan Yang Duchil. Jaksa Park menyelidiki catatan luar negeri Huan Jisung. Ia tercatat pergi ke luar negeri beberapa tahun yang lalu. Hal ini seperti membuktikan bahwa Yang Duchil masih hidup. Jaksa Park segera melapor pada atasannya. Saya tidak berharap Anda mengabaikan kasus Yang Duchil terlalu lama. Bahkan jika ia masih hidup, jangan sampai ia membuat masalah. Jaksa Park nampak tegang. Sekarang rumor tentang Yang Duchil masih hidup telah tersebar. Sebagai jaksa yang menangani kasus, Jaksa Park sangat sibuk. Kali ini dia harus menangkap Yang Duchil untuk menyelesaikan kasus dan mendapat promosi serta tunjangan. Jaksa Park menemui dan mengancam Huan Jisung. Ia memutuskan untuk bekerja sama menemukan Yang Duchil. Huan Jisung setuju untuk menipu Yang Duchil dan Lee Kang-suk. Keesokan harinya Huan Jisung berpura-pura menjadi orang kaya. Go Seok-dong berpura-pura menjadi saudara Huan Jisung. Keduanya masuk ke kantor polisi karena berkelahi. Mereka bersandiwara agar Lee Kang-suk mengira Huan Jisung adalah orang kaya. Lee Kang-suk dengan cepat mengambil umpan. Ia mengikuti Huan Jisung. Chief Kim mengambil kesempatan untuk memasang alat perekam dan kamera di kantor Lee Kang-suk. Huan Jisung membuka perusahaan tas kulit. Ia bercerita memiliki usaha pencucian uang dan menawarkan peluang investasi. Syarat minimum untuk sebuah saham adalah 1 M. Ini dapat digandakan dalam waktu setengah tahun. Lee Kang-suk segera berupaya mencari pinjaman dana. Tetapi ia tidak memiliki banyak teman. Tidak ada yang mau meminjami uang. Setelah itu, Lee Kang-suk melakukan panggilan internasional dan menghubungi seorang pria. Huan Jisung telah lama menyelidiki Yang Duchil dan menyadari ini bukan suaranya. Setelah beberapa saat, orang yang menjawab telepon berubah. Lee Kang-suk dengan bersemangat memanggilnya presiden. Jika sebelumnya ia ragu Yang Duchil masih hidup, namun sekarang ia mendengar suaranya, sehingga tidak ada lagi keraguan. Setelah Yang Duchil mengirim seseorang, Go Seok-dong menemui Huan Jisung. Huan Jisung memperkenalkan perusahaannya dengan antusias, tetapi Kwak Seung-gun ragu. Ia berkata telah melihat Huan Jisung dengan sengaja mendekati Lee Kang-suk. Karena tujuannya tidak murni, jadi Huan Jisung tidak perlu datang lagi. Huan Jisung tetap tenang dan berjalan pergi. Go Seok-dong sangat marah. Ada peluang besar di depannya, tapi Huan Jisung sengaja mengacaukan. Jaksa Park ikut berpendapat tentang Kwak Seung-gun yang tak ingin berinvestasi. Huan Jisung setuju bahwa Kwak Seung-gun ragu. Bagaimanapun juga, kelompok Yang Duchil tak mudah ditaklukkan. Hanya ada satu cara, yaitu membuat Kwak Seung-gun percaya. Jika keraguan terhadap seseorang hilang, ia akan berbalik mempercayainya 100%. Huan Jisung merencanakan tindakan baru. Chonja berpura-pura salah paham dengan Kwak Seung-gun. Untuk membuat Kwak Seung-gun merasa bersalah pada Chonja, Chief Kim mengambil kesempatan memasang CCTV di rumah Kwak Seung-gun untuk melakukan pengawasan. Jaksa Park yang menangani kasus ini membuat berita bahwa Go Seok-dong mengaku melihat Yang Duchil. Kwak Seung-gun panik setelah melihat berita dan menelepon Yang Duchil. Yang Duchil yang ada di desa membiarkan Kwak Seung-gun datang menemuinya. Jaksa Park mengikuti Kwak Seung-gun. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menangkap Yang Duchil, tetapi gagal. Jaksa Park kembali dengan kecewa, tapi Chief Kim mengatakan kabar baik. Yang Duchil tidak akan pergi, ia masih harus menemui Kwak Seung-gun. Ia dikatakan memberi Kwak Seung-gun sesuatu. Tiba-tiba bawahan Jaksa Park menelepon. Huan Jisung bertemu dengan reporter untuk membahas buku kas. Ternyata Huan Jisung tidak menemukan buku kas di kantor Lee Kang-suk. Tercatat nama pejabat yang disuap Yang Duchil sebelum kabur ke luar negeri. Setelah kamu menemukan buku ini, kamu akan dapat menarik mereka yang membantu Yang Duchil melarikan diri. Saat mengetahui ini, wajah Jaksa Park berubah. Huan Jisung berkata ia pergi ke luar negeri untuk mengikuti Yang Duchil. Bukan hanya itu, ia menyelidiki keberadaan buku itu di Tiongkok. Jaksa Park mendapatkan fakta lain. Malam ketika Yang Duchil hendak pergi, ayah Huan Jisung menemuinya. Namun ia tak pernah kembali. Ia pasti dibunuh oleh Yang Duchil. Huan Jisung pasti sangat marah dan berusaha membunuh Yang Duchil. Mengetahui hal ini, reaksi Jaksa Park sangat aneh. Ia pura-pura tidak tahu bahwa Huan Jisung tidak pergi ke luar negeri dan memberikan senjata. Ia membiarkan Huan Jisung membunuh Yang Duchil saat ia menemui Kwak Seung-gun, lalu meminta Go Seok-dong membunuh Huan Jisung setelahnya. Selesaikan Huan Jisung tanpa meninggalkan masalah. Go Seok-dong yang tidak menyukai Huan Jisung langsung menyetujuinya. Aksi dimulai, Kwak Seung-gun berjalan ke basement hotel untuk menemui Yang Duchil. Huan Jisung dan Go Seok-dong mengikutinya dan Jaksa Park mendengarkan di mobil. Diketahui bahwa Yang Duchil kembali dan memberi Kwak Seung-gun dana sejumlah 300 M. Hati Jaksa Park tergerak dan menyuruh Huan Jisung berhenti. Belum terlambat untuk menipu 300 M ini. Huan Jisung tidak setuju, lalu Go Seok-dong menjatuhkannya. Setelah kembali ke rooftop, Jaksa Park kembali mengatakan permintaannya. Huan Jisung tetap tidak setuju, ia hanya ingin menangkap atau membunuh Yang Duchil. Jaksa Park memberinya penawaran, jika Huan Jisung berhasil menipu 300 M,
maka ia bisa mendapatkan buku kas yang ia inginkan. Setelah mendapatkan buku kas itu, ia dapat membunuh Yang Duchil. Sepertinya itu adalah ide yang bagus. Keesokan harinya, Kwak Senggun menemui Huan Jisung dan memberi deposit 30 M. Ia mengizinkan Huan Jisung melakukan bisnis pencucian uangnya. Yang Duchil memberi dana 300 M, tapi sekarang hanya ada 1/10. Huan Jisung dapat membaca strategi Kwak Senggun. Ia ingin membantunya mencuci 30 M, dan sisa 270 M untuk perusahaannya sendiri. Strategi ini terbaca oleh Huan Jisung. Ia menyetujui permintaan Kwak Senggun asalkan Jaksa Park membantunya. Karena permasalahan ini, Kwak Senggun ditekan agar tidak dapat mendirikan perusahaan, dan hanya bisa datang ke pencucian uang milik Huan Jisung. Masalah belum berakhir, Kwak Senggun telah memberinya 30 M. Apa yang harus saya lakukan dengan 30 M ini? Mereka bukan perusahaan pencucian uang sungguhan, ini hanya kedok. Jaksa Park menemui para atasannya dan menantang. Ia meminta mereka memberikannya 30 M. 30 M itu adalah bagian yang pantas didapat Jaksa Park saat Yang Duchil kabur. Faktanya, ia membiarkan Yang Duchil membunuh Huan Jisung. Ia tidak pernah menjadi orang baik, ia melakukan semua untuk keuntungannya sendiri. Jaksa Park mendapat 30 M sesuai keinginannya dan menyetujui hal terakhir dari atasan. Ia berurusan dengan Lee Kang-suk, mantan bawahan Yang Duchil. Karena kau, rumor Yang Duchil masih hidup tersebar. Jika kau tidak menghadapinya, segalanya akan menjadi lebih besar. Lee Kang-suk terkunci di dalam mobil dan hampir mati. Merasa di ujung tanduk, Lee Kang-suk mengaku, Huan Jisung yang memaksaku melakukannya saat ia menipuku. Wajah Jaksa Park tidak berubah, karena ia tahu Huan Jisung dengan sengaja mendekatinya dengan sebuah tujuan. Keesokan harinya Huan Jisung tampil dan sukses bertransaksi dengan Kwak Senggun. Huan Jisung menyerahkan deposit 30 M kepada Jaksa Park, namun ia ditangkap. Jaksa Park mengirim orang mengikuti Kwak Senggun untuk menemukan Yang Duchil, untuk mengambil sisa 270 M. Huan Jisung yang sudah dekat dengan tujuannya, tidak ingin mati. Jaksa Park menyuruh bawahannya mengikuti Kwak Senggun ke mansion. Namun Kwak Senggun dan Yang Duchil telah kabur. Jaksa Park datang ke mansion dengan putus asa dan berteriak. Teleponnya berdering, terdengar suara Yang Duchil. Ia mengetahui bahwa Jaksa Park mengikutinya, jadi ia siap. Jaksa Park sangat malu dan marah hingga mengancam membunuh Yang Duchil. Intinya, catatan penyuapan Yang Duchil akan diterbitkan. Jaksa Park tidak takut, ia mengkhawatirkan atasannya. Ia tidak menyangka Yang Duchil memasukkan atasannya dalam grup percakapan. Kata-kata ini kebetulan didengar oleh senior Jaksa Park. Jaksa Park harus menangkap Yang Duchil atau dipecat oleh atasannya. Ia menemui Huan Jisung dan memaksanya bekerja sama. Tangkap Yang Duchil untuk mendapatkan sisa 270 M. Huan Jisung menolak, ia berpikir untuk mati saja. Aku harus membunuh pembunuh ayahku, lalu ia menyetujui permintaan Jaksa Park. Jaksa Park berbalik dan pergi. Huan Jisung meminta Go Seok-dong untuk membantu. Ia memang menemui Yang Duchil beberapa tahun lalu, tetapi Yang Duchil berkata, bukan ia yang membunuhnya, melainkan Jaksa Park. Jadi balas dendam yang sebenarnya bukan kepada Yang Duchil tetapi Jaksa Park. Go Seok-dong dan ketiga temannya telah lama ditindas oleh Jaksa Park, mereka setuju untuk membantu. Pada malam hari Huan Jisung memastikan pertemuan dengan Yang Duchil dan Kwak Senggun. Jaksa Park membuat masalah lagi, Huan Jisung tidak menyangka. Sekelompok besar orang bergegas masuk dan menangkap mereka. Kecuali Go Seok-dong. Ternyata Go Seok-dong menjual informasi tentang mereka. Huan Jisung dan lainnya dibawa keluar, Go Seok-dong mengikuti mereka. Jaksa Park menerima panggilan. Setelah ia mendapat setoran 30 M, ia menyerahkan slip setoran ini kepada perusahaan pencucian uang. Ia mendapat telepon dari seseorang dan sangat marah. Yang Duchil menipunya, 30 M ini ternyata palsu. Jaksa Park tahu bahwa ia dicari. Go Seok-dong memberitahu bahwa Kwak Senggun dan Yang Duchil akan datang. Ia meminta orang menutup gudang dan menunggu sampai Yang Duchil masuk. Ia menangkap Yang Duchil dan memaksanya mengembalikan 30 M. Yang Duchil mengungkapkan wajah aslinya, sebenarnya ia adalah Huan Jisung. Ia berpura-pura menjadi Huan Jisung, Yang Duchil yang asli tidak pernah kembali. Jaksa Park marah dan ingin membunuhnya. Go Seok-dong yang menjadi mata-mata mengarahkan senjatanya ke Jaksa Park. Sebelum kasus penipuan ini mengemuka. 8 tahun lalu, Go Seok-dong juga ditipu oleh Yang Duchil. Temannya yang juga tertipu, melompat dari gedung. Hal ini menumbuhkan kebencian. Kwak Senggun pun sama, tetapi yang bunuh diri adalah istrinya. Yang Duchil memulai perusahaan untuk menipu orang, tetapi ia berkata hanya ahli menipu. Jika ia bisa membuka 25 perusahaan secara berurutan tanpa ketahuan. Di balik itu pasti banyak pejabat yang menerima suap. Huan Jisung tahu bahwa ayahnya dibunuh oleh Jaksa Park. Ia bersatu dengan mereka dan mulai merencanakan penipuan untuk meniru Yang Duchil. Tujuannya sangat jelas, target utamanya adalah Jaksa Park. Prinsip penipuan ini sebenarnya sederhana, mirip dengan pencurian kalung di toko perhiasan. Selama bisa menghilangkan keraguan satu orang, orang itu akan mempercayai 100%. Jaksa Park adalah orang yang sombong, ia hanya percaya pada diri sendiri. Huan Jisung memanfaatkan kelemahan ini untuk terus memberinya informasi.
Membiarkan jaksa Park percaya bahwa ia mengendalikan segalanya. Hwan Jisung sengaja mendekati dirinya untuk membalas dendam. Yang Ducil memang masih hidup dan siap untuk mencuci uang. Tetapi yang tidak diduga adalah Hwan Jisung datang membalaskan dendamnya. Orang yang benar-benar membalas dendam adalah 3 orang di sampingnya. Jaksa Park tak mengira Go Seok Dong bukanlah kawan namun lawan. Yang Ducil adalah Hwan Jisung yang berpura-pura. Semua ini karena jaksa Park serakah dan terlalu percaya diri. Di akhir cerita, Hwan Jisung menunjuk ke sudut dinding yang terdapat kamera. Semua yang baru saja terjadi terekam sebagai siaran langsung. Segera jaksa Park ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Dan pejabat lain yang menerima suap juga dipecat. Hwan Jisung kembali ke rumah, dan keempat orang sudah menunggunya. 30M hasil menipu jaksa Park ditempatkan di ruang tamu, menunggu rencana Hwan Jisung. Kali ini target mereka adalah Yang Ducil. Jika Anda ingin menjadi pembohong yang baik, Anda harus pandai menggunakan psikologi. Saya yakin akan ada perang psikologis antara Hwan Jisung dan Yang Ducil. DPM